wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, Bapak akan menjelaskan dan memberikan jawaban aktivitas 1.2 yang ditugaskan. Tapi sebelumnya kita awali dulu dari penjelasan contoh-contoh seperti di sini. Pola bilangan asli, pola bilangan genap yang ada pada aktivitas 1.2. Kemudian yang ditugaskan kemarin itu aktivitas 1.2 ini yaitu merupakan pola bilangan ganjil ya yang ada pada contoh. Untuk lebih memahami, baik kita mulai dari contoh pola bilangan bulat karena nanti akan berkelanjutan di aktivitas 1.3 ya untuk gambar yang ini. Perhatikan ya. Pola bilangan asli. Ya, pola bilangan asli itu kan 1 ya. 1 kemudian 2 itu pola bilangan asli. 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Untuk bilangan asli, bilangannya itu sesuai dengan urutannya atau n-nya. Berarti suku ke-1 itu 1, suku kedua 2, suku ketiga 3, suku keempat 4 ya. Lihat masing-masing suku penambahnya dari suku 1 ke 2. Ini tambah 1, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Berarti ini kita bisa membuatkan polanya. Untuk suku 1 yaitu kita jadikan bedanya itu sebagai kali. Jadi 1 ya. Kemudian ini polanya. Kemudian tetap kita gunakan urutannya. Berarti 1 kali 1 1. Kemudian 1 kali 2 itu 2. 1 kali 3 3, 1 kali 4 4 dan seterusnya. Nah, ini sebagai polanya 1 ya. Kemudian ini n-nya. Berarti dengan demikian kalau kita gantikan n, maka ini bisa 1 dikali n. Dengan demikian kan kalau 1 kali n, nah bisa nih 1 kali n. Berarti sama dengan 1 un sama dengan n. Ini kesimpulannya, kesimpulan atau rumusnya ya, rumus pola. Kemudian ini pola bilangan asli, pola bilangan genap ya. Kita tulis dulu polanya. 2 bilangannya ya, 2 kemudian 4 kemudian 6 kemudian 8 kemudian 10 dan seterusnya. Maka bisa ditulis ya, U1 sama dengan 2, suku kedua sama dengan 4, suku ketiga sama dengan 6, suku keempat sama dengan 8. Kita mulai. Perhatikan penambahannya. Suku 1 ke 2 itu tambah 2, beraturan ya. Suku kedua ke 3 itu tambah 2, suku ke 3 ke 4 itu tambah 2. Ini beraturan, udah diwakilkan. Berarti ini kita jadikan ininya, pola itu sebagai kalinya. 2 kali, karena ini urutan pertama, berarti suku pertama dikali 1. Kemudian kalau misalkan ini untuk yang keduanya 2 kali 2. Kan 2 kali 1 2 ya. 2 kali 2 4. Kemudian untuk urutan yang ketiga, berarti ini
tetap 2 kan, karena ini penambahannya 2 ya. 2 kali, ini urutannya ketiga berarti kali 3, 6. Kemudian urutan keempat ya, di sini 4. Tetap ini pangkalnya 2, berarti ini 4 sama dengan 8. Nah, berarti kalau misalkan ini UN ya, maka ini UN ini gimana? UN sama dengan 2 kali, tetap 2 ya ininya. 2 kali ininya N. Berarti 2 UN ini ya jadi 2N ya. 2 kali N 2N. UN dengan 2N. Ini kesimpulan. Ya, atau rumus polanya. Nih, perhatikan ya kalau penambahannya 2. Ini 2, ini 1. Ini urutannya 1 2 3 sampai seterusnya. Kemudian nah untuk kemarin tugas aktivitas 1.2 ya. Ini pola bilangan, sebenarnya pola bilangan ganjil ya. Cuman ini disajikan dalam bentuk konfigurasi gambar, ini konfigurasi ya. Kotak 1 ya, urutan pertama kotaknya 1, urutan kedua kotaknya 3, urutan ketiga kotaknya 5, urutan keempat kotaknya 7, urutan ke 5 urutan ini konfigurasi dalam bentuk gambar. Memang asalnya dari pola ini berdasarkan dari sebuah gambar ini benda-benda ya, susunan benda-benda. Maka timbulnya secara matematik, secara perhitungannya. Ya, dengan seperti tadi pola bilangan asli ya, pola bilangan asli, pola bilangan genap ya, seperti ini. Kita lihat pola ganjil. Ganjil kita tulis dulu 1 3 kemudian 5 7, udah segini aja dulu ya. U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 5, U4 ya sama dengan 7. Lihat penambahannya, suku pertama ke kedua itu plus 2, kedua ke 3 itu plus 2 sama 3 ke 4 juga plus 2. Maka jadikan ini polanya seperti tadi ya. Kalau tak plus 2, ini plus 1 ya, maka pangkalinya 1. Kalau plus 2 beraturan nih, pangkalinya 2 sebagai polanya. Ini juga sama 2, kita gunakan aja lagi ya. 2 dikali urutannya berapa? 1 ya, ini urutan 1, berarti 2 kali 1. 2 kali 1 berapa? 2. Ini 2, seharusnya 1. Gimana caranya? Ya dikurangi 1. Ini supaya membedakannya berarti dahulukan dulu kali, kita kasih kurung. Jadi 2 kali 1, 2 dikurangi 1, berarti 1 ya. Sudah ketemu. Kemudian urutan kedua atau suku kedua, tetap masih pangkalinya 2 ya. 2 kali, nah 2 kali berapa? Karena ini urutan kedua, ini kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. 4 ini seharusnya 3. Gimana? Berarti sama, dikurangi 1. Karena 4 dikurangi 1 ya, 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Kemudian untuk urutan ketiga sama, tetap pangkalinya 2 ya. Jadikan pola 2. Kemudian urutan ketiganya berarti tulis 3. 2 kali 3 berapa? 6. Seharusnya 5. Gimana? Ya dikurangi ya, benar, dikurangi 1. Jadi tetap 5. Kalau 7 sama, tetap 2 kali berapa urutannya? Keempat. 4 ya. 4 kemudian dikurangi 1, karena 2 kali 4 itu 8. Supaya jadi 7 dikurangi 1. Nah, paham sampai sini ya? Kemudian kalau misalkan ininya N, nah berarti ini UN, karena tidak tahu ya berapa nilai N-nya, nilai U-nya ya. Kemudian tetap dikalikan UN, ini ya UN dikalikan, berarti ini kalau 4 berarti 4, kalau 3 3 ya tulisannya, kalau 2 2, kalau N gimana? Berarti ini tulisannya
n dalam kurung dikurangi 1 ya, karena tadi kalau tidak dikurangi hasilnya lebih 1, maka dikurangi 1. Dengan demikian kesimpulannya UN ya, kesimpulannya ini UN sama dengan 2N min 1. Ini rumus atau kesimpulannya ya. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin ya, atau sudah paham? Harapkan sudah paham. Ini sudah detail sekali penjelasannya, dari asli, kemudian genap ya, kemudian ganjil. Nah, sekarang coba tugaskan ya untuk aktivitas 1.3. Ini masih dalam bentuk konfigurasi juga ya. Ini digambarkan kandang ayam ya, ini kawat hanya ada satu, sebuah kotak ya, sebuah kotak, kemudian jadikan kandang ayam. Nah, yang pakai kawat ini hanya satu sisi saja. Kalau kotak itu kubus ya, ini kubus. Ada berapa sisinya? Ya, ada 6 ya. Ada 6. Kalau misalkan dibuatkan kawat satu sisinya, berarti yang pakai ini misalkan ini pakai apa? Kayu ya. Kayu, berarti yang sisi kayu itu ada 5, sisi kawatnya ada 1. Seandainya ada 2 kandang ya, disatukan, berarti menghemat nih ya, menghemat satu sisi kayu. Berarti ini dirapatkan. Tadinya kan ada berapa sisi kayunya? Ada 5 ya. 1 ya, kalau Bapak misalkan ini dengan kotak ya. Ini kandang ayam ya. Ini seperti ini. Berarti 1 ya. Kemudian 2, 3, 4, 5-nya sama bagian bawah ya. Nah, ini bagian ini. Seperti ini. Kalau misalkan dirapatkan gimana? Ya, 2 kandang berarti menghemat. Tadinya 5 kan ya. Yang sisi sebelah sini kan ketutup. Kalau 5 dikurangi 1, 5 tambah 5 10, ini kurangi 1 berarti 9. Nah, ini 9 ya. 9 kalau misalkan artinya susunan kedua kalau misalkan 2 kandang itu jadi 9 sisi kayunya. Kita buat polanya. Berarti U1 ya. Kalau misal U itu dimisalkan, ini U itu sisi kawat. N-nya karena di sini jelas, misalkan N banyak sisi kawat, berarti ya N sisi kawat. Kalau 1 berarti 5. Berarti U1 sama dengan 5. Suku kedua artinya kalau misalkan 2 sisi kawat ya, 2 sisi kawat berapa? Sini sudah disediakan berapa? 9 ya. Berarti ini 9. Dari sini aja polanya. Kalau misalkan suku ketiga artinya kalau misalkan sisi kawatnya ada 3, ini berapa namanya? Tambah 4. Berarti ini berapa? Ini berarti 4. Ini juga berapa nih? Tambah 4 ya. Kemudian U4 ini juga sama ya, tambah 4 berapa? Tinggal buat polanya nanti seperti ini ya, seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Berarti ini jadikan polanya, pola pengkalinya, kemudian urutannya. Kalau misalkan lebih hasil kalinya nanti dikurang, kalau kurang berarti dijumlah. Nah, dicoba dulu ya, dicoba dulu. Ya, udah Bapak berikan gambaran. Kalau suku pertamanya 5 ya. Kalau suku keduanya 9, suku ketiganya berarti ini berapa? Ya udah. Ini berapa, misalkan ini 9 tambah 4 berarti 13 dan seterusnya. Nanti cari polanya, udah ketahuan nih polanya 4, nanti kali berapa urutannya berdasarkan urutan ya. Kalau misalkan kurang berarti tambah, kalau lebih dikurangi ya. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan